Kanada secara komparatif kan sangat atraktif gitu kan, sebagai kayak US equivalent, tapi the view is they're nicer, they're more polite, they're more welcoming gitu kan, Stereotypically, persepsinya yes. seperti itu. Stereotypically ya kan. Dan uniknya walaupun that stereotype is kind of true to some extent dan juga is kind of falsified in other extents as well. Tapi orangnya emang sangat baik. Halo teman-teman semua, ini adalah 15 menitan unofficial podcast by Broadening, dan di sini ada aku Nia dan juga ada co-host aku Stefan. Hai Stefan. Hai everyone. Oke, so di sini kita akan berbagi cerita dari orang yang sedang berjuang bagi masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia, dan di sini juga kita akan menemani kalian dalam 15 menitan ke depan. Dan mungkin teman-teman juga udah penasaran nih siapa guest kita pada sekarang, pada saat ini. Jadi mungkin kita sambut aja langsung. Halo Darel. Halo dia Stefan. Ini chaotic ya, ini vibes-nya sama. Bener. Padahal di sana masih jam 6.30 pagi, Stef. Ya. Selamat pagi Darel, terima kasih sudah meluangkan waktunya join bersama kita di pagi hari ini. Iya, selamat pagi. Aku juga rencananya mau jadi orang pagi, walaupun itu susah. Jadi mau coba-coba juga. Oke, jadi boleh dong Darel kayak kamu perkenalkan diri kamu dulu, kayak misal sekarang lagi kuliah di mana, terus juga lagi tinggal di mana, itu aja sih, sama jurusan apa? Oh iya, boleh. Jadi nama aku Darel. Sekarang di Toronto di Kanada. Kuliahnya di University of Toronto, walaupun as of 2 minggu yang lalu udah selesai semua, jadi selamat. Weh, siap. Iya. Jadi sambil nunggu wisuda, dan kemarin itu jurusannya kita di bidang social science, jadi spesialisasi political science dengan double minor in diaspora and transnational studies yang pertama, dan yang double minor yang kedua itu di ethics, law and society, which is basically philosophy. Jadi di bidang itu, dan alhamdulillah juga waktu itu bisa dapat kesempatan ke Kanadanya karena ada dapat beasiswa dari University of Toronto-nya sendiri yang namanya Lester B. Pearson Scholarship. Dan ya gitu sih, bersyukur aja bisa dapat kesempatan ini, dan sekarang lagi siap mau ke Finland. Ke Finlandnya sebenarnya dalam 2 hari flight-nya ke sana untuk ada summer job sekitar 2-3 bulan sama pemerintah di sana. Jadi kira-kira gitu. Nanti mau balik ke Kanada rencananya, cari kerja di sini. Wow, gitu sih kira-kira. Ya, iya. Thank you for the introduction. Gila, berarti emang benar-benar udah ada tatanan deh, kayak habis ini mau ngapain, satsut gitu kelihatannya. Ya, dan juga mungkin aku tuh penasaran deh, karena kan tadi kamu udah sempat mention terkait beasiswa yang kamu dapatkan ketika berkuliah di sana tuh. Yang kita juga semua ngerti kalau itu tuh beasiswa yang persaingannya tuh nggak cuma di tingkat nasional aja, bukan di tingkat Indonesia, melainkan secara global itu sendiri. Nah, di samping itu, kayak aku juga sempat stalking kamu, yaitu di LinkedIn dan lain-lain itu, bener-bener banyak banget pengalaman yang kamu udah tanam tuh dari situ. Kayak kamu udah enhance your CV melalui entah itu kepemimpinan di OSIS kayak, atau mungkin di English Club, dan ya macam-macam itu. Kayak aku penasaran deh, apakah dari awal kamu udah kepikiran buat kuliah di luar negeri, dan kenapa sih kalau boleh tahu? Waduh, itu sebenarnya mungkin pertama kali emang benar-benar mempertimbangkan kuliah di luar negeri itu justru di awal kelas 12 SMA sih. Jadi emang kayak yang Nia bilang, mungkin kayak enhance CV gitu-gitu. Itu mungkin gabungan dari 2 hal. Yang pertama emang karena emang suka aja gitu dengan aktivitasnya, dan kebetulan emang teman-teman yang kita ketemu di berbagai ekstrakurikuler itu emang teman-teman aku selama SMA juga, jadi kita tempat hangoutnya sama gitu lah. Dan sekaligus hangout, sekaligus kayak latihan apa gitu kan, misal debat atau speech atau bagaimanapun itu. Tapi di atas itu juga emang mungkin sadar aja gitu bahwa mau di Indonesia kuliahnya atau mau di luar negeri kuliahnya, bagaimanapun itu pasti kayak dia ngelihat mungkin adalah untuk masuk gitu ya, dia ngelihat memang SMA-nya ngapain aja gitu kan. Jadi dari awal SMA emang mau coba mengikutkan, at least ikut di banyak hal, di banyak ekstrakurikuler. Kalau bisa kalau bisa menang-menang alhamdulillah gitu kan. Kalaupun enggak, kita banyak belajar juga. Jadi kira-kira gitu sih waktu itu approach-nya di SMA. Walaupun di akhir atau di awal kelas 12 SMA itu pas udah mulai mempertimbangkan benar-benar mau keluar negeri, itu baru lebih aktif gitu ya, mau apply sana sini untuk beasiswa,
untuk kuliah di luar gitu. Walaupun kalaupun aku bilang apply di sana sini, aku sebenarnya apply kuliahnya dan apply beasiswanya itu kalau di luar negeri dibanding teman-teman aku lain emang sedikit banget gitu. Makanya aku kayak ngerasa wah ini beruntung aja nih kalau nanti S2 aku harus benar-benar apply jauh lebih banyak lagi gitu untuk pastiin bisa dapat lagi. Kira-kira gitu sih. Oke, oke. Dan juga knowing the fact dan kamu, kalau kamu tuh dulu tinggalnya juga bukan di kota yang di domisilinya di Jawa, yang di kota besar ya, kayak kalau nggak salah kamu dari Duri. Jadi kayak from Ya, Duri to Kanada, dan knowing that kamu juga apply-nya cuma dikit tuh dibanding teman-teman beasiswa pula. Jadi kayak itu menarik banget sih buat kita kayak pengen tahu di sini juga. Tapi kayak mungkin sedikit menilik kembali nih, sebenarnya apa sih yang membuat kamu kepengen buat finally study political science dan specifically juga di Toronto itu sendiri? Kayak mungkin tadi belum sempat diceritain juga soal itu. iya. Sebenarnya mungkin eh, pilihan yang interesting gitu setelah aku kayak in retrospect juga soalnya ilmu politik kan mungkin kita application-nya pasti atau mungkin bukan application, kita di studinya itu sendiri belajar ilmu politik walaupun ada aspek internasionalnya, bagaimanapun pasti yang kita lebih fokusnya ke politik di negara di mana kita belajarnya itu gitu kan. Walaupun kalau misalnya kita belajar mungkin IR atau HI baru itu justru lebih internasional. Yang aku belajar emang ilmu politik walaupun dengan ada aspek internasional, tapi juga mungkin I'd say a solid 25% 30% itu tentang Canadian politics juga gitu kan, atau mungkin at least North American politics gitu. Dan itu kalau kita mau bawa ke Indonesia mungkin nggak terlalu applicable kan, ada rada susah juga gitu karena nggak terlalu nggak terlalu align gitu. Makanya aku ngelihatnya justru awalnya aku tuh nggak di jurusan, aku ngelihatnya mau kuliah ke luar negeri ya pas di pertengahan SMA itu. Dan emang ya University of Toronto kan salah satu yang universitas yang bagus juga lah gitu ya, di North America rankingnya cukup bagus secara global juga. Dan ya udah emang rencananya mau kuliah ke University of Toronto, terus aku tahu aja dari awal ini at least mau ngambil some sort of social science lah di sana gitu. Atau justru science, I didn't even know at the beginning gitu kan. Dan terus setelah di sana kita sistemnya kebetulan kayak ITB gitu, ini mana tahun pertama lebih explore dulu, walaupun tahun pertama kita nggak bilangin ke suatu fakultas sih, kita tahun pertama emang take general courses gitu yang kita passionate, terus nanti setelah kita misalnya dapat prerequisite itu bisa di tahun kedua baru apply masuk program. Makanya di tahun pertama benar-benar emang coba banyak hal, coba banyak pelajaran, terus nanti di akhir tahun pertama udah lebih tahu maunya kemana. Dan setelah itu somehow I found myself interested dengan political science dan intersection dengan HI, dengan philosophy, dengan diaspora international study juga, which is lebih ke humanities justru orientationnya. Dan akhirnya itulah program yang aku pursue gitu ke depan. Walaupun anehnya program aku kan dua-duanya social science, tiga-tiganya kan social science gitu fokusnya. Tapi semua kerja research, semua kerja internship di kampus juga yang selama ini justru nggak ada hubungannya dengan politik atau dengan filosofi atau apa, tapi justru dibilang bidang environmental sustainability and policy, which is rada interesting gitu. Dan aku ke depan juga mau kerjanya justru di bidang sustainability, tapi sekarang ngelihat gimana cara nih sustainability work experience di bidang itu, tapi kita nggak bisa bilang educational experience-nya nggak di situ gitu. Jadi ya lagi cari-cari tahu juga lah cara kita nggak package-nya gimana gitu. Oke, oke. Ini jadi sebenarnya menarik karena banyak hal yang kamu ternyata sukain dan kamu menemukan diri kamu di University of Toronto itu sendiri. Dan mungkin tadi terakhir juga aku sempat bilang gimana caranya bisa nge-package story biar bisa tetap eligible lah buat hal yang kamu inginkan ke depannya. Yang mungkin juga sekarang juga masih belum nyambung gimana caranya, masih bingung gitu. Mungkin aku pengen tanya deh, gimana sekolah di sana di University of Toronto itu bisa kayak memenuhi passion kamu terhadap banyak hal yang kamu sukain gitu, kayak feel free to answer mungkin kayak about your organizational experience atau mungkin hal-hal lain. Iya, mungkin aku dari awal tertarik ke social science kan mungkin di bidang kayak semacam people relations, talking with people, learning from a lot of people gitu ya. Dan itu di aspeknya mungkin aspek apa ya? Aspek dari pembelajaran itu yang misalnya itu banyak ngomong lah gitu kan. Banyak ngomong dengan colleagues kita, banyak ngomong dengan profesor, interaksi, diskusi. And dari SMA dan bahkan sebelum itu pun kayak it's always been something that I've always been kind of very much interested in. Just talking to people, sort of tap into their expertise. Tapi yang bukan uniknya sih, should have expected it as well, adalah di kuliahnya kalau mau di bidang itu, di bidang politik, social science itu pasti
ya dia expect kita banyak participate, banyak aktif, banyak banyak ngomong gitu istilahnya ya pasti. Tapi bagaimana dia assign suatu grade ke kita tentunya dari tulisan kan, dari apa namanya written assignment gitu. Nah makanya kita juga terkenal gitu jurusan-jurusan ini di kuliah kalau misalnya apa namanya berapa teman-teman yang di science atau yang di math, di engineering itu mereka kan pasti pusing banget dengan numbers gitu ya. Kalau kita pusing dengan essay gitu. Beruntun-beruntun essay semua. Gitu. Nah, makanya itu, tapi aku juga uh, learn to like the process gitu ya. Menulis essay, gimana cara kita nge-package suatu ide, bahkan go out there ngomong dengan orang, research, dan mem-package ide yang kita punya itu dalam tulisan gitu. Tapi juga on the other hand, yang uniknya kalau di luar bidang akademiknya, aku juga bisa bilang mungkin University of Toronto bagusnya dia sangat encourage people untuk aktif di luar classroom gitu, which is I think uh, something that a lot of universities around the world di Indonesia, di luar negeri, emang sekarang orientasinya ke arah sana gitu ya, bagusnya. Bahwa mereka akan recognize bahkan sebagai kampus, sebagai institusi sekalipun bahwa learning-nya student pasti bakalan justru mungkin comparable atau justru malah lebih besar gitu di luar kelas gitu. Dan organisasi yang di offer di University of Toronto juga sangat bagus itu karena dia sangat tidak mendifferentiate between Canadian atau international student, semuanya emang sama gitu, di treat as one and all the same. Dan emang apa ya, hubungan antara misalnya junior, senior, dan dengan mentorship, informal mentorship dengan orang itu semua sangat-sangat sangat-sangat dekat, sangat close gitu ya. Dan itu sesuatu yang aku sangat appreciate. Sebagai contoh, salah satu di organisasi yang paling memorable aku sekarang itu kan atau dulu justru mungkin ya pas masih belajar itu di namanya Hart House Debate and Dialogue Committee, which kalau kita bisa bilang itu apa namanya Canadian atau North American equivalent of Oxford Union atau Cambridge Union, as we kind of talked at the beginning. Dan itu justru juga uniknya adalah salah satu public discourse organization tertua di North America, didirikan sekitar tahun 1915 or something, so it's pretty old. Dan kita jadi memang koneksi dengan banyak public figure itu sangat-sangat bagus. Kita bisa undang mereka untuk berbicara dalam suatu acara, bahkan mengulik isu-isu yang di masyarakat cukup sensitif gitu. Itu kita bisa explore melalui diskusi, melalui public discourse. Dan koneksi-koneksi yang kita buat gitu dari acara-acara ini, bahkan dari sesama committee member kita yang lebih senior, yang lebih junior, itu selalu sangat dekat. Dan satu contoh aja yang sangat aku appreciate, misalnya kayak beberapa hari yang lalu, aku dan beberapa teman-teman kan dapat kesempatan untuk ngadain acara men-celebrate acara diskusi, acara panel G20 gitu ya, di konsulat jenderal di sini, di Toronto. Dan teman-teman Kanada aku, yang ada satu senior yang sekarang udah kerja di consulting, terus ada satu juga yang beberapa tahun sebelum aku yang sekarang akhirnya jadi chair juga, jadi ketua dari organisasi itu. Aku udah invite dan mereka datang, malam-malam itu mereka datang, hadir di sana sampai jam 9 malam, nyobain nasi padang, rendang. Jadi emang kayak mereka semua sangat santai dan sangat saling mendukung, itu aku appreciate. Dan itu tentu, if you feel you're supported, you're gonna sort of, grow better. You're gonna, when you feel empowered, it's always nice. So mungkin gitu sih, hubungan antar siswa itu sangat dekat. Ya, kayak kamu bilang soal itu kan berarti sesuatu yang kamu menemukan bahwa itu is it something unique that you found in Canada, atau kamu emang udah sesuatu yang emang kayak kamu udah mikir aku di Kanada mau cari pengalaman itu, atau kayak begitu kamu di Kanada bahwa aku sadar bahwa ada sebenarnya hal kayak gini? Iya, sebenarnya I'm pretty sure it's not unique to Canada atau University of Toronto. Kayaknya sekarang banyak universitas yang emang udah mengarahnya ke arah sana. Walaupun sejujurnya salah satu consideration di awal gitu ya, pas mau apply dan akhirnya keterima di U of T dan mengaccept offer gitu ya, di U of T, waktu itu emang purely ngelihat ranking dunia U of T gitu, which is cukup bagus gitu. Dan yang kita waktu itu mempertimbangkan juga justru aku ngelihatnya adalah bahwa kan perceptionnya sebagai kita dari orang luar terhadap Kanada itu kan at least waktu itu ya sekitar tahun 2017-2018 pas politiknya lagi sangat-sangat contentious di US gitu ya, dan Kanada secara komparatif kan sangat atraktif gitu kan sebagai apa namanya kayak US equivalent, tapi the view is they're nicer, they're more polite, they're more welcoming gitu kan, Stereotypically, yes. Seperti itu. Stereotypically ya kan. Dan uniknya walaupun that stereotype is kind of true to some extent dan juga is kind of falsified in other extents as well, tapi orangnya memang sangat baik gitu. Dan walaupun University of Toronto sangat-sangat
secara akademik sangat kompetitif gitu ya. Mungkin view-nya dari luar dan dari dalam juga secara internal mahasiswanya kita semua ngeliat sangat kompetitif gitu. Tapi justru mungkin bagusnya adalah ketika semua mahasiswanya itu udah secara solidarity, ya bukan stres ya, tapi terpressure gitu ya di akademik. Justru yang organisasi ekskulnya itu, ekstrakurikulernya sebagai sarana, sebagai mahasiswa itu untuk memastikan, oke, organisasi ini jangan membuat kita pressure juga gitu. Justru inilah tempatnya kita bisa semua santai, bisa saling empower satu sama lain. Dan justru itu nature yang aku lihat adalah bahwa mereka saling, justru di organisasi ekstrakurikulernya bukannya kompetitif, tapi mereka justru sangat kolaboratif gitu. Dan itu sangat di-appreciate lah, suatu culture yang seperti itu. Hai, jangan skip dulu ya. Di part selanjutnya, Daryl akan bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan selama kuliah ternyata juga diperkaya akibat beasiswa yang ia dapatkan, yaitu beasiswa Lester B. Pearson dari University of Toronto. Dan ternyata beasiswa tersebut tidak hanya membantu Daryl secara finansial, namun juga secara personal development-nya. Karena impact yang ia dapatkan begitu besar dari beasiswa tersebut, pada part selanjutnya Daryl akan bercerita untuk give back ke teman-teman semua nih terkait bagaimana sih menaraskan diri supaya dapat menarik hati para pemberi beasiswa. Tentunya teman-teman penasaran kan dengan ceritanya? Jadi simak terus ya episode pendatang di hari Selasa depan di YouTube maupun streaming platform yang kalian bisa temukan di mana saja. Just search for 15 menitan podcast by Ebrodenik. Dan tentunya kami juga berharap semoga episode tersebut dapat membantu kalian dalam proses pencarian beasiswa. So this is us 15 menitan podcast by Ebrodenik Indonesia. See you next week. Bye bye.